Ketika India bikin motor bebek yang bisa banget untuk mengalahkan Supra X125, apa itu? Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana ini kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Dan kayak yang aku bilang tadi geng, ketika India itu bikin motor bebek yang bisa banget buat ngalahin dominasi dan kekuatan besar dari Supra geng. Dan motor itu adalah TVS Rock Z125i. Ya sepertinya sih TVS itu udah pernah ya guys ya menjajal pasar Indonesia, tapi entah kenapa kayak kurang diminati aja gitu. Apakah karena desainnya yang perindavan banget? Dan kali ini kita akan ngebahas nih salah satu motor bebek dari TVS, yaitu Rock Z125i. Dan motor itu bisa dibilang ya untuk desainnya sih cukup masuk ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk tampilannya. Kayak gini, untuk tampilannya itu mirip-mirip sama seperti Suzuki Shogun ya guys ya, Suzuki Shogun 125 yang NR itu ya guys ya. Untuk lampunya juga masih mirip-mirip ya guys ya, bentuknya lancip-lancip gitu. Dan untuk bodinya pun bisa dibilang cukup sporty dan aerodinamis geng. Nggak kalah tuh sama si Supra Batman, Supra 125 ataupun Jupiter Z, itu nggak kalah ya guys ya, sama Shogun juga itu nggak kalah. Desainnya itu emang sudah mirip-mirip banget geng. Dan untuk spesifikasi pun juga enggak terlalu kalah banget geng. Bahkan untuk nih kita lihat dari detail-detailnya dulu ya guys ya. Untuk bagian joknya kayak gini geng, joknya itu dibelubur dengan warna hitam dan ada motifnya itu motif kulit jeruk dengan tambahan jahitan yang menambah kesan elegan ya geng. Dan untuk handlebarnya diberi dengan warna hitam. Ini udah full injection ya geng untuk versi yang ini. Dan untuk bagasinya emang nggak terlalu besar, tapi nggak bisa dibilang terlalu kecil juga geng. Ya, untuk TVS Rock Z125 ini itu memiliki inovasi kopling ganda gitu yang jadi mengusung mesin 125 cc over square yang apa ya guys ya, memiliki yang menjadikan motor ini tuh memiliki responsif power yang menghasilkan daya yang juga cukup lumayan gede geng, di sekitaran 9,8 horsepower gitu geng. Dan untuk speedometernya kalian bisa lihat sendiri untuk area kokpitnya ya guys ya. Untuk di area speedometer itu kombinasi geng antara analog sama digitalnya begitu. Dan untuk bentuknya juga cukup menarik geng, nggak terlalu monoton ataupun nggak terlalu perindavan banget. Dan di area stang juga kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, ada jalu-jalu di ujungnya dengan peleburan warna-warna krom gitu geng. Nih kita lihat lebih dekat kali ya guys ya, untuk di area kokpitnya. Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, di analog itu ada setengah lingkaran untuk RPM sama untuk apa itu? Pokoknya RPM. Dan untuk yang digitalnya itu untuk top speednya, dan di bawahnya itu ada indikator netral, gear 1, 2, 3, 4, dan di sebelah kanan juga ada indikator ketika mesin menyala, ada indikator rating dan beberapa indikator lain ya guys ya. Dan bentuknya ya nggak bisa dibilang jelek ya guys ya, ini cukup bagus loh kalau menurut aku sendiri ya, pribadi aku ya guys ya. Kembali lagi, motor ini juga udah dilengkapi dengan 4-5 teknologi yang menjadikan lebih bertenaga, fraksinya itu lebih minim, getaran lebih minim, dipadu dengan iRide yaitu sistem kopling ganda manual dan otomatis yang memberi kelincahan saat berkendara. Dan di sebelah kiri kalian bisa lihat sendiri untuk panelnya ada lampu dekat, lampu jauh, terus pas beam, ada lampu sen, terus ada klakson ya guys ya. Dan untuk gripnya sendiri warna hitam dengan sedikit ulir-ulir, dan di ujungnya juga ada jalu yang dikombinasikan dengan warna-warna krom ya guys ya. Di sebelah kanan ada panel untuk lampunya ya guys ya. Ini berarti belum ya guys ya, automatic headlamp on, jadi masih manual, dan ada tombol starter di bawahnya. Dan nih di area kunci pengaman masih menggunakan shutter key biasa. Dan nih motor ini juga udah mengusung IMS atau Integrated Music System MP3 player dan FM radio juga, jadi yang bisa kalian nikmati, bisa nyetel musik MP3 dan dinikmati, kalian bisa nyetel radio juga dari speaker ataupun earphone kalian. Dan motor ini juga pernah meraih desain terbaik 2010 versi Motor Plus, dilengkapi dengan kanister gas absorber. Jadi gasnya itu udah ada gas-gasnya gitu ya guys ya. Nih kalian bisa lihat sendiri udah ada tabung gasnya. Dan ini tampilan dari sebelah kanan, samping sebelah kanan ya guys ya. Untuk desainnya cukup aerodinamis dan sporty ya guys ya. Kombinasi warna biru sama hitam glossy-nya itu cakep banget. Dan untuk
sistem shockbreaker-nya di depan itu masih menggunakan teleskopik dengan tabung warna hitam. Untuk pengeremannya udah cakram, dan untuk bannya itu di berapa ini? Bannya itu ringnya 17 ya gengs ya, dengan udah cakram, dan lampu belakangnya mengingatkan kita sama Supra Batman ya gengs ya. Bentuk-bentuknya itu untuk seinnya itu mengapit lampu stop lampnya yang ada di tengah, dan di bawahnya itu ada juga penerangan untuk plat nomor. Dan untuk spakbornya cukup gede ya guys ya, bentuknya itu untuk stop lampnya itu meruncing ke atas begitu geng, mengikuti lekukan dari bodinya yang juga lancip-lancip gitu geng. Dan ini tampilan untuk sebelah kiri geng, untuk sebelah kiri dari kita lihat dari bodinya, dari lampu-lampunya mirip sama Shogun, ini mirip-mirip banget sama Shogun. Dan di bawahnya itu lampu ratingnya juga mengingatkan kita sama Supra. Dan kalau kalian lebih teliti lagi, untuk bentuk dari bodi depan atau fairing depan itu sedikit mengecil di area tengah dan membesar lagi di area bawahnya begitu ya gengs ya. Dan untuk percepatannya itu masih menggunakan 4 percepatan, dan juga tapi ini kopling begitu loh geng, jadi motor bebek tapi kopling. Dan di area itu atas dari lampu sen ada bertuliskan Rock Z dengan kayak stiker-stiker petir gitu ya guys ya. Dan di stang sebelah kiri ada juga tulisan iRide yang menegaskan kalau motor ini menggunakan teknologi iRide begitu geng. Dan untuk spesifikasi mesinnya sendiri menggunakan 4 tak SOHC berpendingin udara 1 silinder. Untuk diameter langkahnya itu di 57 mm kali 48,8 mm 124 cc. Untuk rasio kompresinya itu 9,3 banding 1, menghasilkan daya sebesar 6,9 kW pada putaran 8000 rpm, serta torsi maksimalnya itu di 9,3 Nm pada putaran 6000 rpm 4 percepatan yang sekarang udah full injection ya guys ya. Dan itu sekilas ya guys ya untuk TVS Rock Z125i yang bisa banget nih, motor India yang bisa banget ngalahin dominasi dari Honda Supra geng. Oke geng, mungkin cukup sekian dulu. Makasih banget kalau udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi geng di video selanjutnya. Dah.